Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bertemu dalam renungan inspirasi kita. Saya rindu saudara lewat renungan ini kita boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita terlebih dahulu merendahkan diri, mempersiapkan hati di hadapan Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan menikmati persekutuan lewat renungan firman yang akan kita baca terlebih dahulu, yaitu saya siapkan satu ayat dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 saudara, ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan di sana. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Topik yang akan kita renungkan dari pembacaan ini adalah orkestra kehidupan. Ini yang akan coba kita renungkan saudara. Dikisahkan saudara, ada seorang bapak tua yang sedang mengunjungi anaknya di kota. Lalu suatu sore saudara, saat waktunya senggang, dia berjalan-jalan di seputaran perumahan anaknya tersebut. Lalu tiba-tiba dia mendengar ada bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Lalu dia mengikuti arah suara yang mengganggu itu ke sumbernya, dan ternyata tampak seorang anak kecil yang sedang belajar bermain biola saudara. Kita tahu bahwa suara biola itu kalau belum begitu pasti dia akan kedengaran ngikok seperti itu saudara. Hal itu ya sangat menyakitkan telinga orang tua ini. Lalu memang untuk pertama kali dia melihat alat musik biola seperti itu. Dia belum tahu apa sebenarnya itu. Lalu dia katakan, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan seperti itu. Dia tahu itu alat musik tapi dia belum tahu namanya. Lalu hari berikutnya saudara, hari lain setelah itu, beberapa hari setelah itu, si bapak tua ini kembali mendengar suara yang mendayu-dayu, membelai telinga tuanya itu. Artinya suaranya itu enak kedengaran. Lalu dengan penasaran diikutinya sumber suara yang merdu yang belum pernah didengar sebelumnya itu saudara. Bahkan belum pernah didengar selama ini. Suara apa itu? Lalu sampainya dia di tempat suara itu, bapak tua itu terperangah karena dia saudara melihat ada seorang wanita tua. Ya, sang maestro tentunya, yang sedang memainkan senota dengan biolanya. Lagi-lagi dia melihat ada biola yang dimainkan oleh seorang wanita tua maestro di sana. Diam-diam dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah itu. Tanpa dia rasa, dia menikmati musik yang indah yang dimainkan wanita tersebut. Seketika itu bapak tua itu menyadari kesalahannya, bahwa suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarkan beberapa hari sebelum itu bukanlah kesalahan alat musik. Dan bukan sesungguhnya salah si anak yang memainkan alat musik itu. Suara mengerikan itu saudara hanya karena sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan yang namanya alat musik biola dengan baik. Itu hanya sebuah proses, sehingga suaranya ngikok itu sebenarnya itu hanya bagian proses. Bukan tidak ada yang salah di sana, itu maksudnya. Di suatu hari yang lain lagi saudara, kembali si bapak tua itu mendengar gaung suara merdu lain yang bahkan melebihi keindahan
dan kejernihan suara biola sang maestro yang didengarnya pada sore hari sebelumnya. Dia pun segera mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi sumber itu. Setibanya di sana, matanya terperangah kagum, saudara, karena ternyata itu adalah suara orkestra besar yang memainkan sebuah simfoni yang indah. Ada sebuah perkumpulan musik, saudara. Begitu banyak orang yang secara bersama-sama di sana dengan masing-masing memainkan alat-alat musik yang berbeda tentunya satu sama lain. Lalu alat musik yang berbeda yang dimainkan oleh orang-orang tersebut menghasilkan sebuah suara atau harmoni yang sangat luar biasa. Enak dipandang, nikmat didengar, dan terasa sekali sangat memberikan gairah hidup. Semangat kebersamaan para pemain itu menyuguhkan sebuah mahakarya seni yang luar biasa. Dia terkagum, saudara, orang tua ini kagum. Alat musiknya berbeda, pemainnya berbeda, tetapi ketika bersama-sama dimainkan, lalu suaranya begitu menggaung dan begitu menggairahkan, begitu indah, luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah permainan simfoni itu, orkestra itu bermain, tepuk tangan membahana penuh dengan terdengar suara yang gemuruh menyaksikan tontonan yang indah itu. Karena memang ternyata semua orang menyukai kebersamaan indahnya simfoni yang dimainkan oleh banyak orang dengan musik yang berbeda itu, saudara. Itu luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu pula sesungguhnya dengan kehidupan kita ini, saudara. Kita sesungguhnya seringkali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi besar, baik itu dari seseorang, dari beberapa orang, dari kelompok-kelompok orang, walaupun dari latar belakang yang berbeda, dengan profesi yang berbeda, dengan talenta yang berbeda. Tetapi ketika semua itu dipadukan dalam kebersamaan, maka akan menghasilkan sebuah karya yang indah, akan menjadi sesuatu yang memotivasi hidup kita untuk lebih indah, saudara. Itu yang terjadi di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi saat kita melihat awal dari sebuah proses, perkembangan sebuah karir, talenta atau pencapaian seseorang, mungkin kita akan menaruh perhatian bahwa ternyata proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Artinya sesuatu yang indah, sesuatu keberhasilan itu bukan digapai seperti membalik telapak tangan. Tentu ada sebuah proses yang mendahuluinya. Inilah yang kita lihat di sini, saudara, bahwa proses akan menjadi sebuah langkah untuk menggapai sebuah hasil yang kita harapkan. Apakah itu indah? Apakah itu akan menjadi sesuatu yang kurang menyenangkan? Proses inilah yang perlu kita pahami dalam hidup ini. Mau seperti apa tujuan hidup kita? Apakah kita ingin hidup ini menjadi sesuatu yang indah? Nikmatilah sebuah proses. Jalanilah sebuah proses itu, saudara. Karena di dalam proses itulah pembentukan baik karakter, talenta, keberadaan kita, kehidupan kita sendiri terbentuk dalam sebuah proses. Sama seperti bapak tua itu, saudara, ketika dia mendengarkan suara yang sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu, mungkin dia akan berkata, aku tidak mau mendengarkan itu lagi. Tetapi ketika proses itu terus berjalan, dan padanya seorang tua yang dari awal dia belajar terus, akhirnya menjadi ahli di dalamnya, orang tua itu akan merasa kagum. Kekaguman itu bukanlah sesuatu yang didapat dengan seketika. Keberhasilan itu bukanlah sesuatu yang kita dapat dengan seketika. Keberhasilan apapun yang kita harapkan dalam hidup ini, itu adalah hasil dari sebuah proses kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu hargailah sebuah proses, saudara. Itu yang ingin saya katakan. Dari sisi lain kita pun bisa belajar dari cerita ini, saudara, bahwa dari kekuatan individu ini pun penting yang memiliki keahlian masing-masing
jika kita bersatu dan bersama-sama memainkan sesuatu dengan peranannya masing-masing, maka sesungguhnya saudara, itu akan melahirkan kekuatan sinergi yang menghasilkan prestasi, yang menghasilkan sesuatu dengan kualitas yang berbobot dan mengagumkan. Artinya jika masing-masing kita menikmati sebuah proses pembentukan diri yang baik, maka ketika kita satu sama lain dipadukan akan menciptakan kekuatan yang lebih maksimal, yang mengagumkan, sinergi yang menghasilkan prestasi, sebuah kualitas atau kehidupan yang berbobot dan mengagumkan. Itu yang saya ingin sampaikan kepada kita pada saat ini. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita baca saat ini mengajari kita tentang mari kita saling memperhatikan, dikatakan saudara. Mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Artinya betapa penting perpaduan di antara orang-orang yang mengalami proses yang baik itu supaya menghasilkan sebuah kekuatan baru untuk mendorong orang mendapatkan sesuatu yang baru, yang baik, yang menyenangkan tentunya, untuk membangkitkan semangat orang lebih baik, untuk mendorong orang lebih maju dalam kehidupan ini saudara. Maka setiap kita terpanggil saudara menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan sesuatu yang baik dan maksimal dari diri kita, supaya apapun yang kita hasilkan bisa mendorong orang lain supaya mereka juga terdorong untuk berhasil seperti kita saudara. Menggapai segala sesuatu itu memang tidaklah sesuatu yang gampang, tetapi ketika kita mau memberi diri kita diproses dan sesuatu itu bisa dibentuk dengan maksimal, maka hidup kita pun akan menjadi patron, akan menjadi tiruan, akan menjadi contoh untuk membawa orang terbangun dalam kehidupan yang lebih baik. Itu yang saya sampaikan saudara. Sehingga mari kita saling membangun, saling mendorong untuk bisa mengembangkan diri kita, karakter kita, talenta kita, potensi kita, supaya masing-masing kita boleh menjadi sebuah kumpulan orkestra yang menghasilkan simfoni yang indah dalam kehidupan ini saudara. Itu yang saya sampaikan untuk kita pagi ini. Jadi belajarlah untuk memaknai bahwa kehidupan ini bak orkestra yang perlu kita maknai dari sebuah pembentukan proses, dan pada akhirnya kita akan menghasilkan gaung yang indah untuk menarik orang bisa terbentuk dengan lebih baik, menggapai hasil yang baik juga dalam kehidupan mereka masing-masing. Demikian karena Tuhan membantu kita saudara, Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dalam kesempatan indah pagi ini kami kembali menikmati lawatan Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa masing-masing kami tidak adalah artinya tanpa Tuhan. Kami percaya hanya karena kemurahan Tuhan kami dikuatkan, dimampukan, dibangun dan dibentuk menjadi pribadi yang maksimal, yang baik oleh proses yang Tuhan buat dalam hidup kami. Berkatilah umat-Mu dimanapun saat ini mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan sakit penyakit Tuhan hamba mohon campur tangan-Mu. Terlebih dalam menghadapi pandemik ini masih banyak orang yang terbelenggu oleh virus corona ini Tuhan. Biarlah mereka boleh tolong, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami pergumulan karena bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, bantu mereka Tuhan. Yang bergumul untuk mendapatkan jodoh pun Tuhan berkati mereka. Yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, Tuhan buka jalan bagi mereka, berkati buah kandungan mereka. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, bantu mereka menggapai impian pendidikan mereka. Juga hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun yang mendengarkan renungan ini, yang mengharapkan anugerah Tuhan pagi ini. Hamba doakan mereka dalam nama Yesus, biarlah mereka diberkati. Terpuji Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah semangat saudaraku, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa.
Dan kami juga meminta supaya saudara tetap membantu kami untuk men-share, membagikan renungan ini, supaya ada banyak orang bisa menonton dan mereka juga diberkati seperti saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Soresa Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.